Halo, perkenalkan nama saya Irfan Penggoro Tanusangin. NIM 2021520115. Tugas mata kuliah perancangan angkutan umum kelas A. Yang pertama, sejarah angkutan umum. Angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat digunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bis kota, Transjakarta, kereta api, bis antar kota, dan lain-lain. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dapat dibagi. Yang pertama, demand fix. Angkutan umum yang beroperasi pada waktu yang telah ditentukan tetap beroperasi terlepas ada atau tidaknya penumpang, contohnya Transjakarta. Demand responsif, beroperasi sesuai dengan permintaan yang ada, lebih fleksibel dalam merespon kebutuhan penumpang, contohnya angkot dan bus kota. Para transit, tidak memiliki jadwal tetapi tidak memiliki rute yang pasti, lebih informatif dan sangat fleksibel dalam operasinya, contohnya taksi, ojek online atau ojol. Rekayasa transportasi massal, tujuan memberikan gambaran tentang angkutan massal, kebutuhan dan operasionalnya. Fokus perencanaan dan pengelolaan sarana serta prasarana penunjangan. Konteks umumnya terkait angkutan umum di perkotaan. Hubungan sistem kota dan angkutan umum. Perkembangan kota ditandai dengan pertumbuhan pesat penduduk, industri, dan sektor lainnya. Peran angkutan umum menjadi kebutuhan vital untuk menghidupkan kota tersebut. Penduduk kota sebagai pengguna transportasi massal. Penduduk kota dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kelompok choice, memiliki pilihan dalam melakukan pergerakan umum, memiliki kendaraan pribadi, dapat memilih antara transportasi kota sebagai pengguna transportasi massal. Penduduk kota dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kelompok choice, memiliki pilihan dalam melakukan pergerakan umum, memiliki kendaraan pribadi, dapat memilih antara transportasi umum dan pribadi. Kelompok captive, hanya memiliki satu pilihan dalam mobilisasi, bergantungan pada transportasi umum, tidak memiliki alternatif transportasi lain. Sistem jaringan angkutan umum. Komponen jaringan, rute, terminal, dan stok. Karakteristik pembentukan jaringan, proses evaluatif atau simultan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi, mungkin memerlukan trial and error atau simulasi. Aspek perencanaan sarana angkutan umum. Yang pertama, aspek fisik, fokus pada prasarana seperti jalan, terminal, sel, dan lain-lain. Kedua, aspek manajerial, operasional, meliputi organisasi, kapasitas, jadwal, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi perencanaan rute, persentase daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum, jumlah pergantian lintasan atau transfer yang diperlukan untuk pergerakan penumpang, pengaturan frekuensi layanan, jarak antara sel, stopan, dan shelter. Kewajiban penyelenggaraan angkutan umum. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antara kota, antar provinsi. Tujuannya terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkut daerah. Untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Yang kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Yang ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kapasitas hukum bagi masyarakat. Prinsip dasar angkutan umum dan massal. Angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder dengan tujuan utama
untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada asas kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Terus, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah bahkan pada rute-rute tertentu kalau memang belum menguntungkan perlu disubsidi. Angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tenaga kerja. Pemerintahan sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menentukan tujuan dan peran angkutan kota. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layanan bagi sifatnya yang massal. Keberadaan angkutan kota selain mengandung arti mengurangi keberadaan kendaraan pribadi oleh kedua KRB angkutan dapat dikatakan karena banyak penumpang juga mengakibatkan adanya kebersamaan di antara para penumpang kualitas operasi membandingkan jumlah penumpang setiap duduk mobil penumpang ini berarti kenyamanan di dalam bus, keselamatan di dalam rel, keselamatan di dalam bus, dan keselamatan di terminal. Kemudahannya, substansi ini inti dari kemudahan adalah menjamin pengguna bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam menikmati jasa layanan umum. Kemudahan dapat diukur menjadi 5 indikator, yaitu kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan mendapatkan tiket, kemudahan melaporkan kehilangan, kemudahan menyampaikan pengaduan, dan kemudahan akses menuju dari rel. Kenyamanan. Substansi inti dari kenyamanan adalah menjamin bahwa jasa layanan akan dinikmati pelanggan secara nyaman. Kenyamanan dapat diukur dari 6 indikator, yaitu kebersihan dalam rel atau bus, suhu di dalam rel, penerangan di dalam rel, kepadatan penumpang di dalam rel atau bus, waktu tunggu, dan pelayanan petugas. Transportasi perkotaan, kenyataan dan harapan. Kenyataan seperti benang kusut, hirarkan fungsi jalan tidak terjadi di lapangan, jaringan trail tumpang tinding dan terhierarki, jaringan angkutan barang belum terkonsep, akibatnya fungsi pelayanan tidak optimal, macet, boros, dan polutif. Peraturan efisien, jaringan jalan terhierarki, jaringan trail terhierarki, harapannya fungsi pelayanan tidak optimal, macet, boros, polutif, dan lain-lain. Mobility. Solusinya, yang pertama meningkatkan peran angkutan umum, yang kedua membatasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, yang ketiga mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor, yang keempat menggunakan kendaraan bermotor dan BBM ramah lingkungan, yang kelima meningkatkan disiplin pengemudi dan konsistensi pengawasan serta penegakan hukum sustainable mobility. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih. Membandingkan jumlah penumpang secepat duduk mobil penumpang ini berarti jumlah cepat penumpang adalah tingkatan pelayanan Indonesia. Pelayanan angkutan umum dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu angkutan antar kota, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan. Angkutan antar kota terbagi 2, yaitu antar kota, antar provinsi, yakni angkutan antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi. Antar kota dapat dalam provinsi, yakni melayani jasa angkutan antar kota dalam satu wilayah administrasi provinsi. Angkutan antar kota
Angkutan antar kota yang menghubungkan suatu kota dengan kota lain, baik yang berada dalam suatu wilayah administrasi provinsi, antar kota dalam provinsi maupun yang berada di provinsi lain, antar kota, provinsi yang berarti angkutan antar daerah, sistem AKAP dan AKDP dapat mengandung arti angkutan antar kota dalam suatu wilayah administrasi provinsi dan angkutan daerah, kota raya, metropolitan. Angkutan perkotaan yang tidak sama dengan angkutan kota. Angkutan perkotaan membentuk jaringan pelayanan antara kota yang berada dalam daerah, kota raya, metropolis, dan tidak terikat pada batas wilayah administrasi kota atau daerah, sedangkan angkutan kota adalah dalam wilayah administrasi kota. Angkutan perkotaan. Angkutan umum massal. Angkutan umum massal di Indonesia pada umumnya dilayani dengan bus sedan. Pengembangan jaringan pelayanan jasa angkutan di wilayah perkotaan di Indonesia di masa depan diarahkan pada pelayanan angkutan massal dan jaringan antara jalan rel diarahkan menjadi tulang punggung angkutan perkotaan khususnya di kota Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Dan jaringan antara jalan rel diarahkan menjadi tulang punggung angkutan perkotaan khususnya di kota Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Paratransit. Paratransit adalah pelayanan angkutan umum dari pintu ke pintu dengan penumpang berkapasitas 5-12 orang meskipun tujuan setiap penumpang berbeda-beda. Paratransit tidak memiliki trayek dan atau jadwal tetap, dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan suatu ketentuan tertentu, misalnya tarif rute pola. Pelayanan taksi kota sebenarnya juga dapat menganut pola seperti di atas. Di beberapa kota yang masih mengoperasikan delman kereta kuda sebagai angkutan umum, penumpang juga menganut pola angkot ini. Angkutan perdesaan. Angkutan perdesaan adalah pelayanan angkutan penumpang yang ditetapkan melayani trayek dari dan ke terminal titik. Ciri-ciri lain utama yang membedakan angkutan perdesaan dengan yang lain adalah pelayanan jambat, tetapi jarak pelayanan tidak ditentukan. Dengan ciri-ciri tersebut, maka yang disebut angkutan perdesaan adalah angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Selain angkutan perkotaan yang melayani terminal titik, definisi ini agak berbeda dengan pengertian rural transport, yaitu angkutan yang melayani daerah pinggiran desa yang penduduknya sangat sedikit. Tugas pengelolaan sistem transportasi adalah mempertemukan keinginan penggunaan jasa dengan sediakan moda angkutan segala atribut pelayanan agar tercapainya sistem transportasi yang efektif dan efisien dan dalam batas biaya yang wajar agar mampu berperan secara andal sebagai urat kehidupan perekonomian, sosial, budaya, politik, dan angkan. Efektif mengandung pengertian kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan penggunaan jasa, terpadu antara moda dan dengan sediakan moda angkutan segala atribut pelayanan agar tercapainya sistem transportasi yang efektif dan efisien dan dalam batas biaya yang wajar agar mampu berperan secara andal sebagai urat kehidupan perekonomian, sosial, budaya, politik, dan angkan. Efektif mengandung pengertian kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan penggunaan jasa, terpadu antara moda dan intramoda dalam jaringan pelayanan. Tertib menyelenggarakan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. Tetap dan teratur terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang andal sesuai dengan jadwal dan ada kepastian, cepat dan lancar, dan aman dan nyaman. Standar pelayanan minimum angkutan umum perkotaan.
Definisi ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga. Tujuan menjamin akses dan mutu pelayanan dasar yang merata. Karakteristik angkutan umum. Konsep dasar kinerja angkutan umum. Efektivitas atau penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan. Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap objektif yang telah diterapkan. Efisien, ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efisien digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Produksi angkutan umum. Jasa angkutan umum. Jasa pengantaran orang dan barang. Jasa tidak bisa disimpan. Tidak terpakai usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Produksi angkutan umum. Jasa angkutan umum. Jasa pengantaran orang dan barang. Jasa tidak bisa disimpan. Tidak terpakai langsung hilang. Kombinasi efektif dan efisien. Perlu survei yang baik. Aspek utama angkutan umum. Prinsip angkutan umum. Kualitas harga dan kualitas harga dan biaya. Kuantitas pelayanan. Kuantitas pelayanan angkutan umum, jumlah armada, frekuensi, kapasitas pelayanan, jumlah tempat henti, SDM, kendala, keamanan dan keselamatan, kemudahan, kenyamanan, keramahan dan informasi. Kehandalan. Kehandalan pelayanan dapat diukur dari kinerja. 7 indikator yaitu rencana, ketepatan, waktu kenaikan dan penurunan penumpang, jarak antar pintu bus dan hel, kecepatan perjalanan, kehandalan armada, konsisten jam pelayanan. Keamanan dan keselamatan. Substansi inti dari keamanan dan keselamatan adalah menjamin keamanan dan keselamatan pengguna saat menikmati layanan. Dapat diukur dari kinerja 5 indikator yaitu keamanan di hel, keamanan di dalam bus, keselamatan di dalam hel, keselamatan di dalam bus, dan keselamatan di terminal. Kemudahannya, substansi ini inti dari kemudahan adalah menjamin pengguna bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam menikmati jasa layanan umum. Kemudahan dapat diukur menjadi 5 indikator yaitu kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan mendapatkan tiket, kemudahan melaporkan kehilangan, kemudahan menyampaikan pengaduan, dan kemudahan akses menuju dari hel. Kenyamanan. Substansi inti dari kenyamanan adalah menjamin bahwa jasa layanan akan dinikmati pelanggan secara nyaman. Kenyamanan dapat diukur dari 6 indikator yaitu kebersihan dalam hel atau bus, suhu di dalam hel, penerangan di dalam hel, kepadatan penumpang di dalam hel atau bus, waktu